Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu selalu bersemangat belajar walaupun kalian tetap belajar dari rumah saja. Nah, pada hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Ibu Fathul pada pembelajaran matematika kelas 6. Di televisi kesayangan kita semua, TV Tabalong, dalam program Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau mengingatkan, di masa pandemi, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker saat berpergian, dan selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar semua yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika tentang konsep luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu, apakah kalian sudah mempersiapkan buku dan alat tulis kalian? Catat hal-hal penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang rumus luas lingkaran. Apakah anak-anak ibu masih ingat? Apa rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran ada dua. Yang pertama, L sama dengan V kali R kuadrat, atau L sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat. Jika kita menggunakan jari-jari kelipatan 7, maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Jika V R atau diameternya bukan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan V-nya 3,14. Baiklah, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar meja. Mejanya berbentuk lingkaran. Ya, nah. Sebuah meja yang berbentuk lingkaran memiliki diameter 1,4 meter. Di atas meja tersebut akan dipasang kaca sesuai dengan luas meja tersebut. Tentukan luas kaca yang diperlukan. Nah, ini adalah contoh soal cerita. Ketika kita mendapat soal cerita, kita melakukan langkah dalam menjawabnya. Yang pertama, kita tulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut, yaitu diameter meja 1,4 meter. Maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah berapa luas kaca yang diperlukan.
Sekarang kita jawab sama-sama. Mejanya berbentuk lingkaran dengan diameter 1,4. Hal yang kita tulis pertama adalah rumus luas lingkaran. Ya, rumus luas lingkaran kita menggunakan diameter, yaitu 1/4 dikali V dikali D kuadrat. 1/4 kita ganti V-nya menjadi 22/7 dikali 1,4 dikali 1,4. Nah, dari jawaban kita ini kita lihat ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 1,4 dengan 7. 1,4 adalah kelipatan dari 7 ya. Jadi kita sederhanakan. Nah, 1,4 kita bagi dengan 1,4 dapat 1. Sedangkan 7 kita bagi dengan 1,4 hasilnya 5. Dapat kita tulis 1/4 dikali 22/5 dikali 1,4 dan hasilnya yaitu 1,54 meter kuadrat. Jadi luas kaca yang diperlukan adalah 1,54 meter persegi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal kedua, yaitu sebuah karpet ya. Karpet ini berbentuk lingkaran. Ibu membeli karpet berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 3 meter. Berapa luas karpet yang dibeli Ibu? Nah, kita tulis yang diketahui. Jari-jari karpet 3 meter, maka V yang kita gunakan adalah 3,14. Yang ditanyakan, berapa luas karpet yang dibeli oleh Ibu? Nah, jawab. Kita tulis dulu bentuk lingkarannya. Lingkarannya yang diketahui adalah jari-jari. Maka kita tulis rumus lingkarannya menggunakan jari-jari ya, yaitu V kali R kuadrat. Kita masukkan angka yang diketahui, yaitu 3,14 dikali 3 kuadrat. 3,14 kali, ya 3 kuadrat adalah 9. Maka hasilnya 28,26 meter persegi. Jadi luas karpet yang dibeli Ibu adalah 28,26 meter persegi. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke soal ketiga ya. Contoh soal ketiga yaitu masih tentang berbentuk lingkaran. Nah, ini Paman mempunyai sebidang tanah. Paman akan menggunakan sebagian tanahnya untuk membuat taman. Taman yang dibuat berbentuk lingkaran. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, tentukan luas taman yang ditanami rumput. Nah, kita tulis yang diketahui ya. Jari-jari taman yaitu 21 meter, maka V yang kita gunakan, iya betul, 22/7. Yang ditanyakan, berapa luas taman yang ditanami rumput? Nah, jawab ya sama-sama. Berbentuk lingkaran yang diketahui adalah ya jari-jarinya yaitu 21 meter. Nah, kita tuliskan rumus luas lingkaran yaitu L V kali R kuadrat. Kita masukkan angkanya 22/7 kali 21 kuadrat. 22/7 kali 21 kali 21. Nah, di sini 7-nya bisa kita sederhanakan dengan angka kelipatan 7, yaitu 21. 7 dibagi 7 hasilnya 1.
Sedangkan 21 dibagi 7 hasilnya 3. Maka hasilnya 22 dikali 3 dikali 21 yaitu 1386 meter persegi. Nah, yang ditanyakan tadi tamannya hanya ditanami setengah rumput, maka luas tamannya tadi kita kalikan dengan setengah. Setengah dari luas lingkaran. 1/2 dikali 1386. Hasilnya 693 meter persegi. Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 693 meter persegi. Nah anak-anak, itu tadi 3 contoh soal dari Ibu. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran matematik kita tentang konsep luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan pada soal cerita selanjutnya. Soal cerita yang keempat ya. Nah, di sini ada gelas, tatakan gelasnya berbentuk lingkaran. Nah, kakak membuat alas gelas berbentuk lingkaran berdiameter 10 cm. Alas gelas dibuat dari kain flanel. Jika kakak membuat 1 lusin alas gelas, hitunglah keseluruhan luas alas gelas tersebut. Yang diketahui adalah ya diameter lingkarannya yaitu 10 cm. Maka V yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, yang tadi ditanyakan 1 lusin. 1 lusin jumlahnya 12 buah. Yang ditanyakan adalah hitunglah keseluruhan luas alas gelas tersebut. Nah, kita jawab sama-sama. Di sini alasnya berbentuk lingkaran dengan diameter 10. Kita tulis rumus lingkarannya 1/4 kali V kali D kuadrat. 1/4 kali 3,14 kali 10 kali 10. 10 kali 10 hasilnya ya 100. Maka 1/4 kali 3,14 kali 100 hasilnya yaitu 78,5 cm persegi. Nah, karena keseluruhan alas gelasnya yang ditanyakan 1 lusin, maka kita kalikan dengan 12. 12 kali 78,5 hasilnya 942 cm persegi. Jadi, keseluruhan luas alas gelas adalah 942 cm persegi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pada contoh soal yang kelima, masih tentang luas lingkaran. Nah, ini sebuah taman ya, tamannya berbentuk lingkaran. Taman rumah Bibi berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Taman itu akan ditutupi dengan rumput. Harga rumput 15.000 per meter persegi. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput? Nah, yang diketahui adalah jari-jari ya. Jari-jari tamannya 10 meter, maka V yang kita gunakan 3,14. Harga rumputnya Rp15.000 per meter persegi. Yang ditanyakan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput? Ya, kita jawab sama-sama ya. Nah, tamannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Kita tulis rumus luas lingkarannya, yaitu
Pi kali R kuadrat. Kita ganti ya. Masukkan angka Pi-nya yaitu 3,14 kali 10 kuadrat. 3,14 kali 10 kuadrat hasilnya 100. Maka hasilnya 314 meter persegi. Sekarang kita hitung biaya untuk menanami rumputnya. Luas lingkaran kita kali dengan harga rumput. 314 dikali 15.000 rupiah. Hasilnya yaitu 4.710.000. Jadi biaya yang dikeluarkan Bibi adalah 4.710.000 rupiah. Ya. Sekarang soal yang ke-6 ya. Masih tentang lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada lantai yang berbentuk lingkaran. Sebuah lantai berbentuk lingkaran memiliki luas 12.474 meter persegi. Hitunglah diameter lantai tersebut. Nah, di sini yang diketahuinya adalah luasnya dan kita diminta mencari diameter. Ya, diketahuinya luas lingkaran yaitu 12.474 meter persegi. Maka V yang kita gunakan yaitu 22/7. Yang ditanyakan diameter lantai. Kita jawab ya. Yang diketahuinya sudah luas. Maka kita tuliskan rumus luas lingkaran Pi kali R kuadrat dan hasilnya sama dengan 12.474. Pi yang digunakan kita ganti ya. Jadi 22/7 kali R kuadrat sama dengan 12.474. Ini kita pindah ruas. R kuadrat sama dengan 12.474. Nah, karena 22/7 dipindah ruas maka menjadi pembagian. Ketika ada pecahan dirubah menjadi pembagian maka bisa menjadi perkalian dengan bilangan pecahan tersebut. Angkanya kita tukar ya. Pembilang dan penyebutnya kita tukar. Jadi di sini 22/7 kita tulis jadi 7/22. Nah, kita hitung 12.474 dikali 7/22 hasilnya adalah 3.969. Itu masih jari-jari kuadrat. Sekarang kita cari jari-jarinya dengan cara kita tarik akar dari 3.969. Ketika kita tarik akar hasilnya adalah 63 meter. Nah, diameter lantai kita baru menemukan jari-jari. Diameter lantai itu sama dengan 2 dikali jari-jari ya. Diameter itu 2 kali dari jari-jari. Maka kita kalikan 2 dikali 63 untuk menghasilkan diameter lantainya yaitu sebesar 126 meter. Jadi diameter lantai adalah 126 meter. Baiklah anak-anak, untuk soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya akan kita pelajari setelah iklan berikut. Nah, bertemu lagi pada pembelajaran matematika dalam konsep luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah membahas 6 contoh soal cerita. Sekarang
kita lanjutkan pada soal cerita yang ketujuh ya. Soal cerita yang ketujuh ini tentang taman. Taman yang berbentuk lingkaran. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Berapa meter persegi luas taman tersebut? Nah, yang diketahui adalah keliling lingkaran, yaitu 88 meter. Maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas taman? Kita jawab sama-sama ya. Yang diketahui adalah keliling, yaitu 88 meter. Nah, yang kita cari pertama untuk mencari luas adalah jari-jari. Nah, di sini kita tuliskan rumus kelilingnya, yaitu 2 kali V kali R sama dengan 88. Kita masukkan V-nya yaitu 22/7. Baru kita pindah ruas ya, agar kita dapat mencari jari-jari. Maka hasilnya 88 kali 2. Nah, dari 22/7 tadi kita pindah ruas menjadi pembagian. Untuk pembagian bilangan pecahan, maka pecahannya kita tukar antara pembilang dan penyebut. Ya, jadi 7/2. Ini ada yang kita bisa sederhanakan ya. Coba lihat, dari sini ada angka 22 dengan 88. 22 kita sederhanakan, 22 kita bagi dengan 22, maka hasilnya 1. 88 kita bagi dengan 22, hasilnya 4. Dapatlah nilai yang lebih kecil ya, 4/2 dikali 7 hasilnya. Nah, bisa kita sederhanakan kembali. 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Nah, dari sini 2 dikali 7 kita bagi dengan 1 hasilnya adalah 14 meter. Nah, kita sudah menemukan jari-jari. Maka kita bisa memasukkannya ke rumus luas lingkaran ya. Rumus luas lingkaran yaitu V kali R kuadrat. V yang kita gunakan adalah 22/7 dikali 14 kuadrat. Sini kali 14 dengan 7 bisa kita sederhanakan ya, karena kelipatan dari 7. 7 kita bagi dengan 7, maka hasilnya 1. 14 dibagi dengan 7, hasilnya 2. Nah, kita dapat angka yang lebih sederhana, yaitu 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya 616 meter persegi. Jadi luas taman adalah 616 meter persegi. Nah, dari pembelajaran tadi kita sudah bisa menerapkan rumus luas lingkaran pada soal cerita ya. Ingat, rumus luas lingkaran itu dapat kita gunakan 2, yaitu luas sama dengan V kali R kuadrat atau luas sama dengan 1/4 dikali V kali D kuadrat. Baiklah anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi soal cerita pada luas lingkaran yang tadi kita kerjakan sama-sama, Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian. Kalian bisa catat ya, dan nanti kalian kumpulkan dengan guru kalian di sekolah. Yaitu tugas yang pertama, soal yang pertama ya. Di halaman rumah Renda terdapat kolam ikan. Kolam ikan Renda berbentuk lingkaran yang berjari-jari 2,8 meter. Berapa luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam ikan tersebut? Soal yang kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran
dengan diameter 20 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput dengan harga Rp30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang digunakan untuk menanam rumput. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai mencatat soal latihan yang tadi? Dengan soal latihan yang Ibu berikan tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada salah kata, Ibu meminta maaf. Semoga anak-anak Ibu selalu semangat belajar dari rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat belajar.